Bruno Fernandes tak sabar kembali bermain di Liga Champions. Setelah semusim absen, MU kembali bermain di Liga Champions 2023-2024. MU akan berada satu grup dengan Bayern, Galatasaray, dan Copenhagen. Kapten tim MU, Bruno Fernandes menyatakan jika dirinya sudah menantikan kompetisi Liga Champions pada musim 2023-2024 ini. Seperti diketahui, The Devils akan kembali memperebutkan trofi si kuping besar usai bisa menyelesaikan musim 2022-2023 dengan berada di 4 besar. Menurut Fernandes, bisa bermain di kompetisi paling bergengsi dalam benua Eropa adalah merupakan hal istimewa bagi setiap klub termasuk MU. Karena mereka nantinya akan menghadapi tim-tim kuat untuk memperebutkan satu trofi. Selalu istimewa bermain di Liga Champions. Ini adalah kompetisi terbaik di dunia untuk klub-klub Eropa, serta itu adalah sesuatu yang Anda ingin ikuti, sebab Anda bermain dengan menghadapi tim terbaik di Eropa. Jadi itulah mengapa Anda mau berada di sana, ujar Bruno Fernandes. Berada satu grup dengan Bayern Munchen, Galatasaray, dan Copenhagen, Erik ten Hag pastinya memiliki ambisi untuk bisa melangkah ke babak 16 besar. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Sabda Lord Bendtner, Rasmus Højlund bakal jadi bintang besar di MU. Sebuah pujian diberikan Niklas Bendtner kepada Rasmus Højlund. Dia menilai sang striker punya potensi besar menjadi pemain top di MU. Pujian itu disampaikan Bendtner seusai pertandingan Arsenal versus MU pada akhir pekan lalu. Di laga ini, Højlund mendapatkan debutnya di skuad MU sebagai pemain cadangan. Meski hanya bermain sekitar 30 menit, Højlund menunjukkan performa yang cukup mengesankan. Dia menunjukkan bahwa dia bisa jadi masalah tersendiri bagi lini pertahanan Arsenal tersebut. Bendtner berharap sang junior bisa berkembang pesat selama di MU. Kami semua berharap dia mendapatkan banyak kesuksesan di sana. Bendtner menilai kompatriotnya itu berhasil menunjukkan penampilan yang menggoda di laga debutnya. Dia menilai sang junior menunjukkan performa yang menjanjikan di laga itu. Saya yakin dia pasti akan sukses di United. Kita sudah melihat selama ini dia menunjukkan performa yang positif. Namun dia langsung menunjukkan itu di sana. Memang dia tidak mencetak gol di laga tersebut. Namun dia menunjukkan sesuatu yang spesial yang tidak dimiliki pemain MU lainnya pada saat itu. Namun setelah melihat penampilannya, Anda bisa bayangkan bagaimana jika dia bermain selama 90 menit. Ketika dia bermain bersama Rashford sejak awal, maka segalanya akan terlihat bagus. Sambung Bendtner. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a time. Dua perempuan lagi melapor, pemain MU Anthony hadapi tuduhan baru. Pemain sayap MU Anthony menghadapi tuduhan baru setelah dua perempuan lagi mengajukan tuntutan terhadap pesepak bola Brasil tersebut. Pemain 23 tahun itu dicoret dari timnas Brasil pada Senin lalu menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bolivia dan Peru menyusul tuduhan pelecehan terhadap mantan pacarnya Gabriela Gavalin. ESPN melaporkan pada Jumat 8 September 2023, Kamis lalu dua perempuan membuat klaim publik terhadap Anthony di media Brasil. MU mengeluarkan pernyataan pada hari Senin bahwa mereka menganggap serius masalah yang melibatkan Gavalin. Setan Merah sejauh ini menolak mengomentari tuduhan terbaru tersebut. Anthony membantah melakukan kesalahan. Investigasi sedang berlangsung di Brasil dan Manchester. MU juga terpaksa menyangkal tuduhan bahwa klub berusaha menutupi dugaan pelecehan yang dilakukan Anthony terhadap Gavalin yang melepaskan hak anonimitasnya. Dalam dokumen pengadilan yang dilihat ESPN, Anthony diduga memanggil seorang karyawan MU untuk hadir setelah Gavalin menderita cedera di kamar hotel Manchester. Karyawan klub tersebut diduga mengatur agar seorang dokter swasta mengunjungi Gavalin sehingga influencer dan DJ itu tidak perlu pergi ke rumah sakit di mana akan ditanya bagaimana insiden tersebut terjadi. Sumber mengatakan bahwa MU menganggapnya sebagai hal yang rutin bagi dokter yang diatur melalui klub untuk mengunjungi mitra dan anggota keluarga para pemain dan dengan tegas membantah klaim bahwa mereka berusaha menutupi perilaku Anthony.
Dalam sebuah pernyataan, MU menyatakan klaim bahwa mereka menutup-nutupi adalah salah. MU sejauh ini menolak mengkonfirmasi atau menyangkal apakah Anthony tetap tersedia untuk pertandingan. MU akan kembali bertanding di kompetisi Liga Inggris setelah jeda internasional dengan laga kandang melawan Brighton pada 16 September nanti. Mantan pemain sayap Sao Paulo dan Ajax Amsterdam itu terus bermain untuk MU meski Cavani melontarkan tuduhan pertamanya pada Juni lalu. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Pemain MU diklaim sudah muak dengan Sancho. Jadon Sancho sepertinya tidak punya masa depan lagi di Manchester United. Sebab, para pemain setan merah sudah muak dengan kelakuan Sancho. Polemik tengah terjadi di internal setan merah antara Sancho dengan manajer Erik ten Hag. Ini berawal dari keputusan Ten Hag tidak mengikut-sertakannya di laga kontra Arsenal. Sancho dianggap tidak dalam kondisi siap tempur sehingga diistirahatkan. Lewat media sosial, Jadon Sancho kemudian membantah kata-kata manajernya. Ia bahkan mengaku dirinya acap kali dikambing hitamkan. Tindakan Sancho ini disebut membuat masa depannya di klub jadi dispekulasikan. Ada potensi ex-bintang Borussia Dortmund itu ditendang karena memilih bertikai dengan Ten Hag. Apalagi Sancho diklaim tidak lagi mendapat simpati dari rekan-rekannya. Sebab, pemain lain merasa Sancho membuat ruang ganti jadi terpecah belah. Para pemain sudah muak dengannya, ujar salah satu sumber yang dikutip ESPN. Insiden ini makin memperburuk karir Sancho di klub pemilik 20 gelar juara Liga Inggris. Sebab, Sancho kesulitan bersinar setelah diboyong dari Borussia Dortmund senilai 73 juta pound. Jadon Sancho cuma bikin 12 gol dan 6 assist dari 82 penampilan di seluruh kompetisi. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind.